langsung saja masuk ke sesi 4, topik 4, yaitu presentasi dengan judul Implementasi 5D Building Information Modeling atau BIM, seri pertama yang akan dipresentasikan oleh Bapak Reza Pradian, Sarjana Teknik Building Information Modeling sebagai pakar teknik Building Information Modeling PT Glodon Technical Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami haturkan kepada Panitia Seminar Online Barataga seri ke-14 dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu peserta seminar yang sudah meluangkan waktunya di weekend ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah sharing pengetahuan keilmuannya kepada kita semua. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Reza. Di sini saya perwakilan dari PT Glodon Technical Indonesia untuk memberikan presentasi atau pemaparan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, setelah tadi kita mendengar pemaparan dan diskusi ilmu konstruksi tentang biaya, mutu, dan waktu oleh Ibu Profesor Fitri Nugraheni. Nah, di sini saya salah satu pengguna konsep digital konstruksi akan memaparkan konsep kolaborasi antara ide yang diusulkan oleh owner, kemudian ide tersebut dikonsep dengan detail oleh perencanaan struktur, arsitektur, maupun MEP, lalu kemudian disusun biaya, serta kebutuhan akan material konstruksinya, seperti besi, konkrit, formwork, dan semua material yang dibutuhkan dalam proses konstruksi dengan konsep Building Information Modeling. Dan ini akan dieksekusi hingga ke kontraktor hingga subkontraktor, di mana bahasa digitalnya itu adalah virtual building yang sudah memuat semua informasi terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Nah, mungkin di sini teman-teman dan Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar atau memahami tentang konsep building information modeling dan akan kita coba jelaskan lagi secara detail. Oke, nah di sini agenda yang akan kita paparkan itu adalah yang pertama, apakah itu BIM? Kemudian apakah itu 5D BIMs, kemudian penerapan BIM-nya, dan selanjutnya yang terakhir itu adalah kegunaan atau keuntungan BIM dalam proyek konstruksi. Nah sekarang di sini kita akan menjelaskan bahwa kita dalam era digital transformasi, dalam arti bahwasannya semua konstruksi yang sekarang, yang sebelumnya berupa analog, yang semuanya berupa data yang tidak digital, kita kolaborasikan antara masa lalu, masa sekarang, dan akan masa datang, itu berupa digital transformasi. Nah, untuk terkait yang digital transformasi ini, jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kampanye pemerintah kita terkait dengan konsep Building Information Modeling. Jadi terkait dengan konsep Building Information Modeling, yang pertama itu adalah terkait dengan revolusi industri. Tadi juga sudah sempat dipaparkan oleh Bapak narasumber terkait dengan revolusi industri 4.0. Jadi intinya di sini adalah si BIM ini adalah digital representation dari karakter suatu bangunan atau objeknya BIM. Nah, kemudian BIM ini itu mengandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan. Jadi secara simpel atau secara sederhana, si BIM ini adalah virtual dari bangunan atau gedung yang akan kita buat. Oke, nah sekarang, untuk revolusi industri itu sendiri, sebelum tadi kita memaparkan tentang revolusi industri 4.0, itu sudah ada pendahuluannya. Revolusi industri 1.0 dengan munculnya tenaga manusia dan tenaga hewan diganti dengan mesin uap. Kemudian dari mesin uap kita lari ke revolusi industri 2.0, memunculkan yang namanya sistem pembakaran, motor dan sebagainya, tenaga listrik. Kemudian di revolusi industri 3.0 itu adalah munculnya teknologi digital dan internet. Nah, yang sekarang untuk yang revolusi industri 4.0 itu lebih ke arah sistem superkomputer, tadi kemudian digital transformation dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya pola baru ini tentang teknologi industri akan menjadi suatu terobosan bagi kita semua untuk mencapai keuntungan atau prestasi secara cepat. Selanjutnya, nah di sini sekarang kita akan bahas tentang konten BIM
sebenarnya apa sih BIM-nya itu sendiri? Nah, BIM itu adalah Building Information Modeling, gambaran bentuk, digital, dan proses pembangunan untuk memfasilitasi pertukaran konsep tentang interoperabilitas ke dalam digital format. Jadi di sini ada beberapa kata nih yang di-highlight. Yang pertama yaitu representation. Itu artinya adalah gambaran atau ide sebelum benar-benar terwujud. Oke, misalnya nih, kita ingin membuat bangunan yang konsepnya itu adalah tentang gedung yang ramah lingkungan. Ini masih general, masih berupa ide dan belum ada konsep yang detail. Kemudian di sini adalah proses. Nah, proses ini pengertiannya itu adalah alur kerja dari ide tersebut sehingga terwujud bagaimana mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan tadi. Kemudian yang ketiga yang kita highlight itu adalah exchange, pertukaran ide dari seluruh pihak. Jadi yang namanya bangunan itu kan ada ownernya, ada pemiliknya, kemudian ada yang merencanakan gedung tersebut, kemudian ada yang membangun bangunan gedung tersebut. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya interoperability. Nah, interoperability itu ada 3 kata ya. Jadi ada 3 kata. Yang pertama inter, yang kemudian operate, kemudian yang terakhir itu adalah ability. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, kira-kira ini pengertiannya seperti ini. Jadi kemampuan bekerja sama antar beberapa hal. Jadi kemampuan saling bekerja sama antar beberapa hal atau antar beberapa pihak. Nah, yang terakhir, konsep dari BIM itu sendiri adalah digital. Jadi digital itu berhubungan dengan internet, berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan otomatisasi, sehingga mengurangi kemampuan berpikir manusia dan gantinya semua dilakukan secara otomatis dan secara komputerisasi. Jadi konsepnya BIM itu adalah semua serba otomatisasi berdasarkan modeling, dan di dalam modeling itu sudah ada informasi yang akan kita butuhkan. Nah, yang selanjutnya tentang BIM itu sendiri seperti apa sih konsep dan definisinya. Nah, jadi sebenarnya konsep dan definisinya itu ada 3 part nih, ada 3 bagian. Ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah tentang digital enable. Jadi yang tadi idenya yang tadi ramah lingkungan tadi, kita membuat bangunan ramah lingkungan, misalnya contohnya nih. Nah, itu bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, luasnya, berapa lantai bangunannya, itu lebih ke arah yang tadi digital. Kemudian di dalam digital itu akan muncul hasil yang efisien. Efisien di sini adalah kolaborasi yang efisien antara strukturnya, antara arsitekturnya, dan semua informasi yang sudah terkonsep secara data. Karena datanya tadi sudah berupa digital. Kemudian koordinasi yang lebih baik. Idenya, pendetailan ide, biayanya, eksekusinya, metodenya, semuanya menjadi lebih baik koordinasinya. Nah, ini step yang kedua. Step yang kedua terkait dengan proses. Nah, di dalam proses itu sendiri ada yang namanya robust proses, yaitu proses yang sudah direncanakan dengan kuat dan matang. Kemudian metode yang digunakan sudah berkolaborasi antar semua stakeholder. Nah, stakeholder di sini itu adalah owner, konsultan perencana, konsultan manajemen, konsultan supervisi, kemudian kontraktor, subkontraktor, dan semua orang yang terlibat atau pihak yang terlibat di dalam proses konstruksi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini adalah data yang disajikan itu sudah terstruktur. Data perencanaannya, data pembangunannya, kemudian data pelaporannya, semua sudah terstruktur dan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kemudian di sini ada lagi nih yang namanya koordinasi dan transparansi. Jadi karena dari awal sudah menciptakan metode dan kolaborasi yang baik antar semua stakeholder, sehingga menyebabkan koordinasi yang jelas tadi akan terbuka untuk setiap permasalahan yang ada. Jadi akan terbuka untuk semua permasalahan yang ada. Jadi open mind semua. Kemudian di sini back to back contract. Jadi antara ide dan perencanaan itu sudah 100% terakomodasi semua di dalam kontrak. Jadi tidak ada yang pekerjaan yang belum dimasukkan dalam kontrak atau sebaliknya. Nah, dengan semua koordinasinya yang sudah transparan dan baik, maka perencanaan dan penjadwalannya bisa lebih efisien dan lebih optimal. Selanjutnya, di sini ada lagi yang namanya di bagian ketiga, yaitu fully integrated. Nah, di sini tentang fully integrated itu sendiri adalah ini tentang informasi yang lebih baik, tentang kepercayaan, trust, dan apa itu yang dibangun dari kepercayaan atau trust. Oke, yang pertama, terkait dengan output yang selalu konsisten. Tidak selalu ada perubahan, data yang selalu konsisten, pemaparan yang detail antar semua stakeholder tadi.
Kemudian di sini ada lagi yang namanya searchable and valuable data. Data yang benar-benar memiliki nilai dan mudah untuk ditelusuri dan dicari solusinya antar semua stakeholder tadi. Yang tadi kita balik lagi itu yang tadi konsepnya kolaborasi antar semua stakeholder, semua sudah transparan. Selanjutnya di sini ada lagi yang namanya aksesibilitas. Informasi semua data tadi mudah diakses oleh siapapun yang terlibat di dalam proyek ini. Bisa owner, kemudian bisa manajernya, kemudian bisa konsultannya, bisa direkturnya, dan sebagainya. Nah, karena di dalam satu proses tadi, maka itu menjadi suatu aset yang berasal dari satu informasi saja. Kemudian nih yang selanjutnya, akses data rather than request it. Nah, itu bahasa simpelnya gini, kalau kita, itu pengertiannya adalah lebih baik, itu kita bisa mengakses sendiri informasi tadi, dibandingkan kita memintanya. Karena tadi sudah kolaborasi antar satu stakeholder dengan stakeholder yang lain, jadi kita mempunyai akses untuk mencari informasi tersebut dengan sendiri, tanpa meminta dengan orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah secure, aman. Nah, siapa sih di sini yang tidak ingin semua proses konstruksi tadi aman? Baik itu tadi dari sisi safety-nya, kemudian dari sisi dananya, atau dari sisi biayanya, kemudian yang bangunan ramah lingkungan tadi menjadi lebih tepat sasaran dan bisa memberikan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Oke, nah ini tadi kita sudah membahas tentang konsepnya BIM secara definisi dan secara detail. Nah, di sini kita juga akan menerangkan lagi yang selanjutnya itu adalah tentang BIM dimensi itu sendiri. Mungkin bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua yang belum mengetahui atau yang masih awam tentang konsepnya BIM, sebenarnya di Indonesia itu konsep BIM itu sudah mulai berjalan. Dan untuk permulaannya, konsep BIM itu adalah dimulai dari 3 dimensi. Jadi dimensinya adalah 3D dimensi. Apa sih yang ada di dalam 3D dimensi tadi itu? Misalnya tadi kita contohnya itu adalah kita ingin mengkonsep bangunan tentang ramah lingkungan. Nah, kalau untuk yang 3D-nya itu konsepnya secara virtual, itu wujudnya seperti apa? Bayangan gedungnya itu bentuknya seperti apa kalau sudah jadi? Itu masih berupa 3D. Nah, setelah 3D-nya jadi, apakah kita hanya masih butuh modelingnya saja? Selain modeling, apalagi nih yang bisa kita dapatkan di dalam informasi pemodelan tadi? Oke, kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu 4D. Nah, di mana 4D ini adalah 3D-nya tadi, pemodelannya tadi ditambah dengan scheduling. Nah, berapa lama bangunan itu bisa selesai? Bagaimana sistem pembayarannya? Kemudian bagaimana visualisasi progres yang sudah dikerjakan seperti apa? Nah, kadang-kadang kalau kita hanya berbicara progres itu hanya berupa bar chart atau persentase, tidak semua stakeholder bisa mewakili representasi dari progres tersebut. Dengan bentuknya ada 3D modelingnya dan ada simulasi 3D modelingnya sehingga semua stakeholder bisa memahami. Nah, kemudian di sini juga si 4D ini selain simulasi pekerjaan tersebut, kita juga akan ada yang namanya clash detection antara pekerjaan arsitektur dengan pekerjaan struktur atau MEP, apakah ada yang saling bertabrakan. Ini yang sering terjadi di dalam dunia konstruksinya kita. Tidak ada kolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, terutama dari sisi perencanaan, khususnya di bangunan gedung. Contoh kasus. Di sini kita misalnya mengambil kasus itu adalah shaft atau void untuk MEP. Shaft atau lubang void untuk MEP. Jadi untuk jalurnya kabel atau untuk jalurnya pipa. Di gambar arsitektur itu tidak muncul yang namanya lubang shaft atau lubang void. Di gambarnya struktur ada, cuma dimensinya kecil. Sehingga pipa atau kabel yang kita ingin masukkan ke dalam lubang shaft tersebut tidak cukup. Akhirnya apa? Karena tadi si strukturnya itu sudah melakukan pekerjaan konstruksinya, misalnya dengan ukuran 30 x 30 cm, begitu pipanya dimasukkan atau misalnya kabelnya dimasukkan, tidak cukup, akhirnya dia apa? Dibobok, dibongkar. Akibat dari dibongkar apa? Ada pertambahan waktu, ada pertambahan biaya yang tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Nah, itu dia tadi konsep yang namanya 4D, yang tadi kita sebut, ada yang tadi virtual progress, penjadwalan, pengschedulan, dan juga yang namanya clash detection. Selanjutnya, oke, yang 5D-nya yang kita lanjut warna hijau itu adalah 5D. Nah, 5D itu sendiri
terkait dengan cost estimasi. Yang namanya proyek kita butuh yang namanya perencanaan biaya, rencana anggaran biayanya. Nah, kemudian bagaimana dengan visualisasi kuantiti yang sudah kita dapatkan tadi, kebutuhan material. Selama ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu itu masih dengan konsep yang namanya konvensional method atau manual method dengan menggabungkan sumber dari 2D drawing atau dari gambar plan, kemudian dikombinasikan dengan platform Excel untuk membuat formula atau rumusnya sehingga mendapatkan kuantiti material yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya lagi yang ke 6D. Yang ke 6D. Jadi 6D ini dimensinya itu adalah lebih ke arah analisis bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut sudah ramah lingkungan, kemudian cahaya yang masuk itu sudah cukup atau tidak, kemudian pencahayaan buatannya itu yang digunakan seperti apa, sirkulasi panasnya, sirkulasi udaranya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir 7D. 7D itu lebih ke arah facility management, lebih ke arah kepemeliharaan bangunan yang sudah kita kerjakan. Sehingga nanti begitu kita dapatkan sumbernya dari data sebelumnya, kita mengetahui titik-titik mana yang gedung itu kita butuh yang namanya pemeliharaan. Jadi secara kesimpulan, kita sudah memiliki konsep dari 3D sampai ke 7D. Nah, sementara yang kita lakukan di Indonesia itu sampai dengan saat ini di beberapa pihak masih sampai penerapannya ke 5D saja. Oke, nah di sini kemudian kita lanjut. Tadi kita sudah tahu nih dimensinya tentang 3D sampai ke 7D. Nah, bagaimana sih penerapannya di dalam dunia global? Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat di peta yang kita paparkan, itu hampir semua negara maju sudah mengadopsi yang namanya Building Information Modeling. Sudah mengadopsi. Nah, di sini saya akan meng-highlight dua negara. Yang pertama itu adalah tentang negara Cina. Nah, di Cina itu sudah ada nih antusiasme terkait dengan BIM. Tapi jalannya mereka ini masih panjang. Cina itu memulai ekspedisi BIM itu dari tahun 2001 dan baru bisa dieksekusi itu di tahun 2020. Sehingga semua perusahaan konstruksi bangunan harus menguasai dan merealisasikan aplikasi yang terintegrasi dengan BIM. Dengan sistem manajemennya dan juga dengan teknologi informasi digitalnya. Negara yang kedua yang kita bahas adalah, mungkin di sini teman-teman dan Bapak Ibu sudah menganggap negara ini adalah negara yang sudah maju dari sisi inovasi terkait dengan dunia konstruksi, yaitu negara Jepang. Sejujurnya, di Jepang itu untuk implementasi BIM itu percontohannya itu adalah di tahun 2010. Jadi mereka sudah memulai di tahun 2010. Kalau tadi Cina itu memulainya di tahun 2001. Dan mereka baru menerbitkan pedoman BIM itu di tahun 2014. Dan protokol BIM-nya itu yang resmi baru dikeluarkan di tahun 2015. Jadi inilah peta persebaran terkait dengan penerapan Building Information Modeling di beberapa negara. Nah, kalau kita balik tadi dengan yang BIM dimensi, sebenarnya kita bisa mengelompokkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, kita ambil menjadi 3 part, 3 bagian. Pertama itu tentang pre-BIM. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ini masih memiliki data berupa visual gedung atau visual proyeknya itu berupa hanya 3D, itu hanya berupa visualisasi, sama class analysis, sama konsolidasi model. Jadi konsolidasi model itu tadi yang kita jelaskan antara pihaknya struktur, perencanaan arsitekturnya, dan MEP-nya itu kita konsolidasi dalam satu model. Nah, begitu modelnya udah fix, perencanaan pemodelannya sudah fix, tidak ada lagi yang kita utak-atik, langsung lanjut ke yang tahap kedua, yaitu optimize BIM. Nah, optimize BIM itu ada 4 stage atau ada 4 dimensi dari 4D sampai ke 7D. Nah, di 4D itu sendiri tadi sudah kita jelaskan, ada project schedule, kemudian construction simulasinya, kemudian virtual construction. Jadi kalau kita simpulkan, kalau yang 4D ini itu adalah implementasi dari 3D ditambahkan dengan misalnya contoh schedule-nya itu berupa, kalau misalnya teman-teman bikin schedule perencanaan dalam berupa formatnya Microsoft Project atau misalnya Microsoft. Jadi
antara Oracle Primavera atau Microsoft Project tadi, teman-teman combine di dalam modeling. Sehingga schedule-nya sudah berupa virtual 3D, bukan berupa bar chart lagi yang ada di dalam Oracle Primavera atau di dalam Microsoft Project. Nah, selanjutnya, begitu tadi 4D-nya sudah dapat, kita lanjutkan lagi ke 5D-nya. Di sini kita bisa menghitung biaya pekerjaannya, kebutuhan materialnya, kemudian perencanaan finansial dan sebagainya. Nah, kalau misalnya harganya ini atau biaya yang kita butuhkan itu ternyata misalnya over budget nih, owner hanya merencanakan misalnya Rp10.000. Kemudian setelah kita estimasi biayanya semuanya di kategori 5D, ternyata biayanya menjadi Rp11.000, over budget. Nah, setelah itu kita lakukan value engineering secara keilmuan. Part yang mana, bagian yang mana yang bisa kita reduce, tapi tidak mengurangi. Jadi kalau kita simpulkan di bagian bawahnya itu adalah 3D ditambah cost atau biayanya. Selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, yaitu yang 6D. 6D itu adalah tentang keterlanjutan. Jadi tadi setelah kita menganalisa harganya, sekarang kita analisis energinya seperti apa, pencahayaannya, sirkulasi udaranya, dan sebagainya, itu apakah sudah cocok atau tidak, itu di bagian 6D. Nah, yang 7D tadi sudah kita bahas juga terkait dengan pemeliharaan, kemudian juga dengan facility management. Nah, sebenarnya perkembangan BIM ini tidak hanya dari 3D sampai ke 7D. Itu nanti ada lagi nih, setelah BIM, itu lagi yang namanya faktor ND. Jadi kita tidak tahu apakah perkembangannya akan ada 8D, 8D, atau 9D, atau misalnya 10D, juga kita tidak tahu. Intinya sekarang penerapan teknologi Building Information Modeling itu, yang tadi kita utarakan di awal, itu hanya baru sampai di 5D, dan sebagian sudah menggunakan konsep yang namanya 6D. Ya, jadi itu dia untuk kesimpulannya kita, kalau misalnya kita pecah-pecah berdasarkan konsep BIM-nya. Jadi ada pre-BIM, ada optimized BIM, dan ada yang namanya post-BIM. Nah, selanjutnya nih, bagi teman-teman yang masih sulit membayangkan seperti apa sih yang namanya BIM itu, kenapa harus membuat pemodelan dan sebagainya, kita coba beranalogi tentang konsep seperti ini. Oke, di dalam dunia perencanaan bangunan atau gedung secara modeling itu ada tingkatannya, yang kita sebut LOD, yaitu level of detail. Jadi kita mulai dari 100 nih misalnya, dari 100 sampai ke 500. Kalau 100 itu hanya berupa bentuk bangunan yang tidak detail bentuknya, tidak ada jendelanya, bentuk atapnya juga tidak jelas, itu masih konsep yang tadi ditelurkan oleh si owner. Oh, saya maunya bangunannya ramah lingkungan, bentuknya kotak atau bentuknya misalnya pentagon. Nah, itu masih belum detail. Kemudian oleh si perencana atau si modeler dibuatkanlah yang bentuknya agak sedikit detail. Dimasukkanlah elemen-elemen jendela, dimasukkanlah elemen-elemen kanopi, kemudian atap dan sebagainya. Tapi masih belum detail, masih ke tahap development, pengembangan. Kemudian baru kita tambah lagi ke yang LOD-nya 300. Sudah hampir mendekati bentuk bangunan yang akan kita kerjakan, cuman belum terlalu detail. Nah, kemudian baru yang LOD 400 ini, yang misalnya setelah 300 atau 400 ini udah detail. Jadi ini adalah bentuk 100% bangunan yang akan kita kerjakan. Jadi antara owner, konsultan struktur, kemudian misalnya konsultan supervisi atau konsultan manajemen, atau misalnya subkontraktor atau kontraktor sudah bisa membayangkan, oh begini loh bentuk bangunan yang kita akan kerjakan secara visual, semua orang bisa memahami. Kemudian baru yang terakhir tentang yang LOD 500 itu bangunan yang sudah jadi. Kalau misalnya teman-teman dalam praktisi dunia konstruksi itu yang sudah kita jadi disebut sebagai mungkin bagian as-built drawing-nya. Nah, di sini kita akan bisa lihat secara visual bagian mana atau item mana yang sebelumnya di LOD 400 atau yang di dalam kontrak yang tidak ada dan di dalam LOD 500-nya muncul. Bisa jadi mungkin ada yang namanya pekerjaan tambah kurang, atau misalnya ada pekerjaan variation order. Nah, itu kita bisa lihat secara visualnya itu di LOD 500. Jadi ini konsepnya yang kita akan sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu semua terkait dengan visualisasi 3D dari mulai yang konsepnya LOD 100 sampai ke LOD 500. Oke.
Nah, ini sudah kita pahami ya tentang konsepnya itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita bicara dari sisi detailnya si konsep itu sendiri, kita cek di sini misalnya contoh. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi perencanaan konstruksi ya, perencanaan konstruksi itu ada beberapa tahapan dari mulai konsep, skematik, detail design, construction sampai ke as-built. Jadi mungkin ini bahasa yang sudah familiar bagi teman-teman dan Bapak Ibu di dalam praktisi konstruksi ya. Dari konsep, skematik, detail design, konstruksi sampai ke as-built. Oke, kita jabarkan satu persatu. Nah, apa sih yang ada di dalam konsep desain itu sendiri? Oke, master planning, izin bangunan. Nah, kalau misalnya master planning-nya sudah ada, kita value engineering. Nah, ini value engineering-nya ini belum detail. Misalnya contoh, saya mau bangunannya itu 1000 meter persegi, total luas bangunannya. Tapi ternyata luas tanah yang kita akan bangun itu misalnya 1200 meter persegi. Tidak menutup yang namanya konsep 30% untuk lahan hijau. Oke, kita rubah. Nah, itu berarti rubahnya value engineering ini masih berdasarkan luas bangunan, masih berdasarkan luas bangunan untuk yang value engineering-nya. Atau misalnya contoh, di beberapa daerah sudah mengatur tentang batasan tinggi bangunan. Misalnya contoh mungkin di Jogja atau misalnya contoh di Bali, kalian boleh mendesain bangunan, tapi tingginya tidak boleh lebih dari misalnya tingginya pura. Atau tidak boleh lebih tingginya dari ini. Misalnya contoh juga berkaitan dengan faktor navigasi udara. Misalnya contoh pesawat itu atau airplane itu ada batasan untuk tinggi bangunan. Nah, itu kita sebut masih di konsep. Kita next lagi di sini, misalnya preliminary atau schematic design. Jadi di sini sudah kita combine antara struktur, arsitektur, dan MEP-nya. Kemudian kita analisis clash detection-nya, tabrakan struktur sama arsitektur atau MEP-nya seperti apa. Kalau misalnya memang itu sudah kita buat analisa clash detection-nya, design review-nya. Kalau memang kita butuh value engineering terkait dengan item yang bertabrakan tadi, kita diskusi atau kita discuss di preliminary design. Jadi berhubungan juga nih dengan yang pertama, yang tadi desainnya di konsep desain itu tetap dipakai dan kita detailkan di schematic design. Selanjutnya di detail design. Nah, di detail design ini sudah jadi yang namanya gambar plan secara detail, kemudian potongan gambarnya, detail gambarnya, kemudian planning gambarnya, kemudian perhitungan kebutuhan materialnya atau kebutuhan biayanya, kemudian preparasi pekerjaannya sudah kita dapatkan di detail design. Nah, ini juga bagian dari tender preparation atau persiapan tender. Nah, begitu ini detail desainnya sudah jadi, eksekusinya yaitu di bagian konstruksi. Nanti di sini sudah kita mulai nih. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ada beberapa aplikasi yang mendukung yang namanya BIM atau Building Information Modeling itu terkait dengan simulasi. Jumlah keadaan yang digunakan seperti apa, kemudian siklus pekerjaannya seperti apa, koordinasi antara struktur, arsitektur, dan MEP-nya, kemudian koordinasi dengan subkon, kemudian manajemen supervisi, ini semuanya kita lakukan di dalam tahap atau fase konstruksi. Nah, begitu fase konstruksi selesai, itu belum selesai dalam prosesnya dunia konstruksi, masih ada lagi yang namanya as-built. Begitu yang kita sudah kerjakan, apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kalau misalnya ada perubahan, berarti kan nanti masuknya ke final quantity information, final account. Nah, begitu kita semua informasinya kita dapatkan secara virtual, secara 3D, nah itu akan dipahami juga oleh semua pihak atau semua stakeholder. Itu dia konsep untuk yang pendetailan fase-fase pelaksanaan konstruksi, dari mulai konsep sampai ke as-built. Oke, nah kemudian di sini kita lanjut lagi, akan kita fokus yang tadi yang namanya 3D sampai ke 7D, kita akan fokus di bagian 5D BIMs. Kenapa kita fokus hanya ke 5D BIM ini untuk sementara ini? Karena ada beberapa dispute atau clash itu terkait dengan persepsi perhitungan biaya atau perhitungan material pekerjaan, perhitungan kebutuhan material pekerjaan. Sehingga kita butuh yang namanya sistem yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah, ini sudah tertuang juga di dalam Permen PU tahun 2018 nomor 22, di mana proses pembangunan bangunan gedung negara itu
harus menggunakan konsep yang namanya Building Information Modeling. Nah, tadi kita bicaranya kan 5D itu adalah terkait dengan cost estimasi dan perhitungan kebutuhan material konstruksinya, quantity take off-nya. Nah, ini sudah dijabarkan juga di dalam pasal-pasalnya tadi yang untuk Permen PU. Jadi, untuk rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya, itu harus mengadopsi atau menggunakan yang namanya konsep Building Information Modeling. Makanya kita fokuskan yang namanya 5D BIM. Nah, tadi di dalam 5D BIM-nya itu adalah terkait dengan quantity surveying, take off perhitungan kebutuhan material dan biaya. Jadi ini sudah tertuang di dalam undang-undang juga. Nah, untuk yang masalah 5D BIM cost estimating, ini kita ada beberapa tahapan atau ada beberapa elemen yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu pahami di sini. Satu, kita mulai dari yang namanya konsep modeling. Itu adalah konsep model 3D yang digabungkan dengan perencanaan biaya secara kasar atau berdasarkan nilai per meter perseginya atau nilai GFH-nya dikali dengan harga. Nomor 2, quantity extraction. Setelah dihitung quantity yang sebenarnya, input di dalam rencana biaya, hasilnya seperti apa? Misalnya tadi, lebih besar dari cost planning atau tidak? Kalau lebih besar, kita harus bagaimana? Kalau misalnya over budget, berarti kita masuk ke step yang nomor 3, yaitu value engineering. Oke, kita rubah nilainya sesuai dengan parameter keteknikan. Mungkin fondasinya yang boros, sistem MEP-nya yang mahal, finishing-nya yang susah didapat. Sehingga dengan yang namanya value engineering tadi, kita bisa mengurangi cost yang tadi over budget. Kemudian yang keempat, cost value. Setelah semua tadi dioptimasi prosesnya, dari tahapan konsep dari awal sampai ke value engineering, dan saling berhubungan, maka kita bisa mendapatkan nilai dari biaya tersebut, tidak over dan tidak under. Dan intinya tidak ada yang dirugikan di semua pihak, karena koordinasi yang transparan tadi. Nah, untuk yang menggunakan Go Digital 5D BIM Cost Management ini, ada positive return of investment, yaitu adalah dengan konsep digital ini dan otomatisasi, maka segala biaya yang diprediksi akan akurat dan membuat pola pikir akan investasi menjadi lebih positif. Kemudian project scope understanding akan ruang lingkup project. Dengan kombinasi antara modeling dan cost yang menjadi satu tadi, tidak ada item yang tidak terhitung atau item yang dihitung berlebih. Kemudian data yang bisa diprediksi akan menjadi lebih akurat dengan quantity extraction yang benar. Kita bisa memprediksi waktu pelaksanaannya, jumlah tenaganya, dan siklus materialnya. Kemudian produktivitinya menjadi meningkat dengan adanya model dan estimasi tadi, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang shorter-nya ini adalah kita menjadi lebih singkat untuk life cycle-nya si project-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya lagi, misalnya di sini aplikasi BIM-nya. Nah, ini kita cek di sini ada yang namanya manual construction take off, ada yang namanya digital take off. Kita bagi dua ya. Nah, kalau misalnya yang manual take off itu kita harus menggunakan calculation sheet. Kalau yang namanya digital take off itu kita gunakan yang namanya modeling. Jadi tahap keduanya berupa modeling. Mohon maaf Bapak, waktu kurang 10 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya. Nah, di sini kalau kita konsep secara simple, jadi perbedaannya itu antara manual construction take off dengan digital construction take off, yaitu di part yang kedua. Jadi bedanya hanya di calculation sheet dan di modeling. Jadi kalau yang untuk yang digital take off, untuk volume pekerjaannya semuanya berbasis modeling. Kita tidak membuat lagi rumus atau formula di dalam Excel. Next, nah ini yang mungkin menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, karena tidak semua orang bisa memprediksi atau menghitung volume pekerjaan. Contohnya volume pekerjaan pembesian secara detail. Kenapa? Karena akan ada trial error untuk rumus tersebut. Contohnya nih ya, kita bikin dulu skematik penulangannya, kemudian kita bikin rumusnya if, buka kurung, tutup kurung, link ke sini, link ke sana, itu tidak bisa dipahami antar semua stakeholder. Ini yang manual take off. Kalau yang ini nih masih bisa terjawab secara visual. Kita bisa memahami sedikit. Yang lebih parah lagi, saya mendapatkan data seperti ini. Ini sama-sama menghitung volume pembesian. Ini dilakukan oleh orang atau mereka yang lebih profesional, dan itu rumus hanya mereka yang tahu. Kita sebagai yang memeriksa atau yang ngecek harus bertanya ke agar jadi tidak transparan.
Nah, di sini kita juga ada beberapa solusi dari yang Kubikos-nya. Jadi take off rebar untuk menghitung volume pembesian secara 3D modeling, take off arsitektur menghitung volume pekerjaan konkret, formwork, dan finishing secara modeling juga. Kemudian kita juga ada yang namanya take off build quantity, kita juga bisa menghitung mechanical dan electrical secara modeling. Jadi untuk yang mechanical electrical dan Magic CAD ini satu kolaborasi. Nah, ini saya akan memutar video bagaimana konsep BIM itu sendiri. Jadi yang pertama kita input gambar 2D drawing. Kemudian kita hanya klik garis kolomnya, kita klik nama kolomnya, kemudian kita langsung bisa mendapatkan 3D modelingnya secara cepat. Kemudian untuk yang item-item yang lain itu secara otomatisasi kita mendetek yang dari 2D drawing menjadi 3D modeling. Dapatkan visualnya lebih detail seperti ini, begitu. Kemudian ini yang baru struktur tanpa yang pembesian atau reinforcement. Bagaimana dengan yang pembesian atau reinforcement? Di sini kita juga ada simulasinya. Ya, misalnya contoh kita klik di sini ya, misalnya kita lihat ini videonya. Nah, untuk yang penampang penulangannya kita otomatis detect, kemudian menjadi data tabel di dalam aplikasi BIM-nya. Database-nya akan ke-record semua. Nah, kemudian begitu database-nya ke-record, kita buat pemodelannya, dan akhirnya jadinya akan seperti ini. Jadi begitu di dalam balok atau di dalam modelingnya sudah terisi informasi penulangan beserta rumus dan bending shape-nya. Nah, ini yang tadi kita buat secara manual, secara visual bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, ini konsepnya ya, konsepnya seperti ini. Kemudian, nah ini ya visualnya, jadi kita kolaborasi antara sumber gambar 2D-nya, kemudian list-nya juga ada di sini, kemudian 3D modeling-nya dalam satu tampilan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi yang namanya multitasking. Nah, ini juga tadi data pembesian yang sudah ke-record ke dalam aplikasinya kita. Nah, ini juga kita juga mempertimbangkan beberapa rumus atau standar detail penulangan yang bisa kita impor atau kita adjust di dalam aplikasi BIM ini. Sehingga nanti hasilnya ada simulasi pemodelannya, termasuk datangnya volumenya itu dari mana, formulanya seperti apa, sudah diproses secara otomatis oleh si aplikasi. Nah, ini juga report untuk bending shape dan sebagainya juga bisa kita dapatkan dari 3D modelingnya tadi. Nah, ini juga sama nih, kalau kita misalnya menghitung dindingnya itu tidak hanya berupa dinding, sudah ada faktor pengurangan terhadap pintunya, terhadap baloknya, terhadap kolomnya, jadi volume yang didapatkan itu adalah net. Sehingga tadi biaya yang kita dapatkan itu benar-benar optimal. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi convert dari 2D ke 3D drawing, kemudian dapatkan kuantitinya, kita juga bisa cek kuantitinya seperti apa, kemudian user friendly juga, semua orang bisa dipahami, juga bisa menghitung beberapa material, dan bisa mengcustomize report yang akan kita dapatkan. Nah, ini aplikasi softwarenya ya, jadi teman-teman atau bapak-bapak bisa mempelajari beberapa aplikasi software yang ada di kita, di Indonesia, dan di dunia juga. Kemudian aplikasi ini juga harus lulus sertifikasi yang namanya Building Smart. Nah, Building Smart ini yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Nah, kemudian di sini untuk kerugian-kerugiannya ya, kerugian tidak menggunakan BIM, itu adalah manual input, membuat formula dan rumus yang harus pas, trial error. Kemudian 2D drawing dan calculation sheet-nya tidak semua pihak atau stakeholder bisa memahami. Kemudian yang kedua, tidak bisa menentukan tenggat waktu, karena tadi kita ngitungnya secara manual. Kita tidak bisa memprediksi kapan pekerjaan kita selesai. Kemudian yang ketiga, tidak ada kolaborasi antara semua fase, dari fase desain hingga fase konstruksi. Take off-nya asumsi sendiri, detail desain sendiri, kemudian proses tender berbeda lagi. Kemudian data tender yang sudah dapat itu tidak sampai ke tim konstruksi. Human error. Beberapa pengalaman yang namanya manual take off extraction itu cenderung menghasilkan human error yang tinggi, karena tadi yang faktornya trial dan error. Kekurangan waktu, lack of time. Nah, jadi waktu tidak efektif karena semuanya tadi menggunakan yang namanya manual take off. Yang terakhir nih, inadequate software tools. Nah, selebihnya kenapa BIM ini juga tidak terpakai? Karena mungkin peralatan yang tidak memadai. BIM itu adalah sistem, aplikasi atau software, dan juga mendukung hardware-nya. Sehingga kita harus mempertimbangkan segalanya kebutuhan untuk mendukung aplikasi atau sistem BIM tersebut. Ini kerugiannya ya, kerugiannya kita kalau tidak menggunakan sistem Building Information Modeling. Nah, kalau untuk yang tadi sudah kerugiannya, kita akan membahas keuntungannya. Jadi yang pertama itu adalah
enhance communication dan kolaborasi, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar semua stakeholder, baik itu owner, konsultan struktur, konsultan arsitek, kontraktor, subkontraktor, dan semua yang terlibat dalam proses konstruksi tersebut. Kemudian waktu penyelesaian yang lebih tepat untuk semua fase, baik fase desain, pendetailannya, fase tender, fase konstruksi, hingga fase pengoperasian dan pemeliharaan proyek konstruksi tersebut. Nah, kemudian di sini beberapa jenis simulasi 3D dapat mendukung penilaian dampak visualisasi yang akan mempermudah kita untuk melihat virtual design dari proyek konstruksi tersebut. Nah, kemudian yang keempat dengan menggunakan konsep 3D modeling dan informasinya, semua orang akan memahami kontennya dari sisi visualisasi dari berbagai sisi. Kemudian yang kelima, project delivery. Project delivery itu adalah jadi proyek yang akan dihasilkan itu lebih nyata dan transparan dan dimengerti oleh semua pihak stakeholder tadi. Dan yang terakhir, itu proses planning yang akurat dan tepat sasaran, karena kita sudah menghitung kebutuhan materialnya tadi dengan tepat, sehingga kita bisa memperkirakan waktu penyelesaian kebutuhan material tersebut. Ini yang penting, mengurangi biaya risiko yang tidak sempat kita prediksi dengan menggunakan BIM, seperti tadi clash detection, kolaborasi antara perencanaan dan masa konstruksi. Nah, dengan perencanaan yang tepat dan value engineering tadi, dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari fase desain hingga konstruksi oleh semua pihak, sehingga semua item tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang tidak terhitung, dan sehingga umur bangunan tersebut menjadi lebih awet dan tahan lama. Ini keuntungannya ya. Nah, ini ada lagi dari versi yang berbeda, misalnya dengan kualitas data yang bagus, kemudian pendekatan koordinasi yang baik antar stakeholder, semua pihak bisa mengenai konsep bangunannya, kemudian faktor prefabrikasinya sudah terencana, ada virtual modelnya, kemudian juga ada desain antara struktur, arsitektur, dan MEP-nya sudah bersinergi. Nah, karena sudah perencanaan studi yang baik tadi antar semua fase, sehingga tidak ada lagi penambahan biaya terkait akan data yang tidak terhitung atau kelebihan yang dihitung tadi. Nah, ini yang sudah kontraktor besar atau multi kontraktor yang sudah menerapkan aplikasi BIM di dalam perusahaannya mereka. Ini kontraktor. Kemudian ini juga untuk yang owner ya, developer juga sudah menerapkan beberapa aplikasi BIM di dalam perusahaannya mereka. Nah, ini juga sama, konsultan perencana juga sudah, atau konsultan QS juga sudah menerapkan beberapa aplikasinya BIM di dalam perusahaannya mereka juga. Dan termasuk institusi, jadi PUPR, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Indonesia, UKRIDA, kemudian ITB, kemudian Institut Pertanian Bogor, Podomoro University, dan Mercubuana sudah mulai mempelajari Building Information Modeling ini di dalam kemahasiswaannya mereka. Jadi semua pihak dari mulai owner, konsultan, kemudian kontraktor, dan institusi pendidikan sudah mulai memahami atau mempelajari tentang konsep yang namanya Building Information Modeling. Nah, di sini ada contoh nih, penggunaan aplikasi BIM di dalam proyek yang sesungguhnya. Kalau dengan menggunakan sistem manual, misalnya selesai dalam waktu beberapa hari. Dengan menggunakan konsep yang dengan menggunakan BIM, itu lebih cepat dan lebih efisiensi. Teman-teman bisa membaca atau bisa melihat di dalam presentasinya kita, seberapa besar efisiensinya dengan manual take off dan digital take off. Untuk yang khusus kebutuhan material ya, kemudian ini juga sama, ada beberapa proyeknya juga untuk yang sudah terlibat dalam aplikasi BIM, terutama dalam hal take off quantity dan cost estimasinya, akan ada peningkatan dari sisi waktu dan dari sisi efisiensi pengerjaan datanya. Ini juga sama seperti ini. Oke, nah itu dia untuk yang pembahasannya kita terkait dengan aplikasi Building Information Modeling di dalam dunia konstruksi, sehingga di sini teman-teman bisa mempelajari sebenarnya apa sih keuntungan atau kerugian selama teman-teman melaksanakan atau bapak-bapak melaksanakan tahapan konstruksi, terutama di dalam proyek building misalnya. Apa yang terlewat, apa yang selama ini miss dengan menggunakan digital konstruksi, apa yang bisa kita perbaiki. Itu dia pemaparan dari saya, perwakilan dari tim Glodon Technical Indonesia terkait dengan penerapan 5D BIMS yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya dan kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya Bapak. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan yang pertama.
berapa lama waktu untuk implementasi BIM pada sebuah perusahaan, Bapak? Oke, terima kasih. Ini menurut kita suatu pertanyaan yang bagus untuk memulai BIM. Untuk waktu itu tentatif, jadi tergantung dari manajemen. Seberapa besar manajemen ini involved atau terlibat di dalam penerapan BIM. Kemudian juga terhadap sisi sampingnya. Misalnya contoh yang dari Bapak tadi, misalnya dari sisi kontraktor, dari sudut pandang kontraktor, mereka ingin menerapkan BIM sehingga bisa meningkatkan efisiensi waktu dan biayanya. Tetapi apabila yang di sekitarnya belum menerapkan BIM, itu jadi seperti jalan tempat. Nah, yang namanya BIM itu lebih bagus kolaborasi antar stakeholder. Jadi mulai dari owner sudah menerapkan tentang BIM, regulasi BIM, konsultan desain atau konsultan struktur atau MEP-nya juga sudah menerapkan tentang konsep BIM, kemudian kontraktor juga mengeksekusinya tentang BIM, dan semuanya tentang BIM. Nah, untuk waktunya sendiri, kita akan coba mulai dari yang namanya nanti itu konsepnya BIM Execution Plan atau BEP. Dan itu nanti akan kita bahas biasanya di seri yang berikutnya. Jadi yang pertama ini kita lebih tentang pengetahuan tentang BIM yang dasarnya dulu. Kalau untuk waktunya banyak Pak ya, kita mempersiapkan sumber dayanya dulu, resource-nya, kemudian kita mempersiapkan elemen atau equipment-nya juga, kemudian kita juga mempersiapkan software atau tools yang akan kita pakai juga. Nah, itu bertahap Pak. Nah, kalau untuk yang bertahap ini, kalau misalnya ada training atau course online tentang yang namanya BIM, saran saya teman-teman atau bapak-bapak bisa mengikuti course atau training online tersebut untuk menambah pengetahuan, sehingga apakah perusahaan Bapak ini sudah benar-benar ingin menerapkan BIM atau tidak. Begitu Pak. Jadi kalau untuk waktunya, tentatif, tidak bisa dibilang 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Jadi kita buat di dalam perencanaan itu ada yang namanya BIM Execution Plan atau BEP. Itu dia, Bu. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada lagi dari Bapak Ruli W. Hanafi. Berapa biaya untuk pemakaian BIM dan bagaimana cara menghitung estimasi pemakaian BIM pada suatu proyek, sama sumber daya dan infrastruktur apa yang dipakai untuk memakai BIM? Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya lebih ke arah kita invest dalam implementasi BIM. Jadi kalau kita bicara invest atau biayanya, hal yang pertama harus kita lihat itu adalah kebutuhan akan BIM itu sendiri. Contoh, kalau misalnya di bangunan gedung, mungkin kita bisa pakai yang namanya aplikasi itu misalnya atau softwarenya A. Kemudian kita bisa merencanakan, oke, software A itu adalah harganya misalnya 100.000. Kemudian begitu kita sudah tahu software atau aplikasi yang cocok dipakai buat untuk kebutuhan konstruksinya kita, sudah kita filter, sudah kita dapat informasinya dari si vendornya, baru kita merencanakan human resource-nya. Apakah kita ingin mengambil yang sudah mahir atau yang sudah profesional yang bisa menjalankan sistem tersebut, atau kita merekrut orang baru yang kita training lagi. Berarti kita akan tambah lagi biaya trainingnya. Nah, biaya trainingnya itu akan berhubungan dengan tadi vendor yang mengeluarkan aplikasi tersebut. Biasanya satu paket, plus sama trainingnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan hardware, tools. Nah, yang namanya Building Information Modeling ini kan semua basis data itu berupa 3D modeling. Nah, sebisa mungkin komputer atau laptop yang dipakai itu adalah yang mendukung basis 3D modelingnya. Nah, kalau bahasa kita yang sederhana nih ya, bahasa yang simpel yang kita sudah berperan di dalam digital konstruksi, bahasa sederhananya itu adalah apabila teman-teman atau Bapak Ibu di laptop atau komputernya itu sudah bisa mengoperasikan 3D BIM yang dasar, itu sudah bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya seperti yang tertampil di layar, yang proyeknya mungkin skalanya besar, buildingnya, itu sistem komputernya itu adalah atau laptopnya yang sudah high user komputer atau high user laptop. Jadi komponen yang tadi harus dipertimbangkan, yang pertama kecocokan software. Begitu tadi softwarenya sudah kita dapatkan filternya atau kecocokannya, kita dapatkan nilai data atau nilai estimasi biaya pembelian softwarenya tersebut, kemudian kita belajar tentang sistemnya atau trainingnya seperti apa, kemudian terakhir kita menggunakan tools atau equipment-nya itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk yang sederhana, sebagai beginner atau pemula untuk memulai BIM, cukup 3 faktor tadi. Aplikasi, human resource, dan equipment-nya dulu. Seperti itu. Kalau untuk biayanya tentatif, karena setiap software atau setiap equipment atau setiap human resource-nya itu
berbeda-beda. Nanti bisa kita susun juga, akan ada kaitannya pertanyaan dengan yang pertama tadi, yaitu BIM Execution Plan. Jadi di dalam BIM Execution Plan itu, nanti teman-teman juga bisa merencanakan kebutuhan estimasi biayanya yang diinvestasikan ke dalam aplikasi Building Information Modeling tadi. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Prof. Krisna Muhtar, bagaimana agar BIM bisa dipakai oleh proyek kecil, menengah, mengingat softwarenya banyak dan mahal, belum lagi pelatihan operator softwarenya? Untuk yang skala kecil ya, dari Pak Profesor Krisna, nah ini untuk implementasinya itu adalah pertama, yang tadi juga kita bilang di awal, untuk yang aplikasi ini kan cukup beragam ya, teman-teman, cukup beragam, cukup banyak versinya. Jadi kita coba mempelajari atau kita menghubungi praktisi BIM yang mengerti tentang konsep penggunaan aplikasinya, yang cocoknya di mana. Misalnya contoh begini, kita ambil untuk perencanaan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, belum tentu aplikasinya sama dengan perencanaan gedung. Nah, kita filter dulu. Setelah kita filter, kita cek harga dan estimasi biaya softwarenya tadi, apakah sudah kita bisa mulai atau tidak. Nah, kemudian yang namanya tadi investasi itu kan return of investasinya itu karena kita tadi menggunakan sistem BIM yang sudah akurat menjadi lebih positif. Kita tidak takut bahwa penggunaan BIM ini akan merugikan pihaknya kita atau pihaknya perusahaannya kita. Nah, jadi tadi yang pertama lebih ke arah sama pertanyaan sebelumnya, kita filter dulu aplikasi yang cocok buat kita. Nah, di sini kan juga untuk masalah software ini atau aplikasi biasanya beberapa vendor mungkin ada yang namanya subscribe selama 1 tahun kita sewa, nanti kemudian sudah habis kita perpanjang lagi, atau misalnya ada juga aplikasi yang bentuknya itu adalah lifetime, jadi sekali kita beli itu dia akan berlaku untuk seumur hidup. Nah, itu kita pertimbangkan juga. Nah, kemudian seberapa besar atau seberapa berat aplikasi ini berjalan di komputer atau di laptopnya kita. Nah, itu kita pertimbangkan juga. Nah, terkait pelatihan, di beberapa aplikasi atau sistem BIM yang sudah dikeluarkan oleh pihak beberapa vendor, itu ada yang namanya online atau course training untuk yang sistemnya gratis, apalagi di situasi sekarang. Nah, mungkin kita coba bisa mengirimkan stafnya kita atau teman-temannya kita mengikuti training tersebut, kemudian kita analisa setelah training tersebut, apakah aplikasi ini atau sistem aplikasi ini yang sudah ditrainingkan itu cocok buat untuk bisnis kita atau untuk konstruksinya kita atau tidak. Nah, itu akan kita evaluasi bersama-sama antara pihak yang mengerti tentang praktisi BIM dan teman-teman yang mungkin baru memulai tentang BIM. Akan kita berikan advice atau suggest terkait dengan hasil penerapan BIM itu tadi sebelum kita memulai ke step yang sebenarnya. Begitu, Ibu. Ya, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya yaitu nih, apakah dengan BIM detail penulangan termasuk lokasi pemutusan tulangan, panjang penyaluran sudah otomatis diperoleh? Terima kasih. Nah, itu yang tadi kita bahas di slide yang sebelumnya. Jadi, untuk pemutusan tulangan, terus kemudian panjang penjakaran, bengkokan dan sebagainya, dikurangi selimut beton, kemudian jumlah batangnya berapa, total beratnya berapa, itu sudah kita analisa di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah yang berwarna kuning, itu adalah posisi pemutusan penulangannya. Kemudian juga sudah ada faktor tekukannya, faktor panjang penjangkarannya, panjang lewatannya, semua sudah diproses otomatisasi oleh aplikasi yang berbasis Building Information Modeling tersebut. Jadi jawabannya bisa. Detail semua penulangannya itu semuanya bisa kita proses dengan aplikasi atau sistem Building Information Modeling. Jadi tidak hanya berupa dimensi baloknya atau BIM-nya saja atau item konkretnya saja, si tulangannya juga bisa kita dapatkan informasinya secara detail dan akurat sesuai dengan apa yang akan kita pasang nanti di dalam proses konstruksi tersebut. Ya, baik Bapak. Itu dia. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya juga sudah sedikit. Ini Bapak, apakah penggunaan BIM saat perizinan untuk mendapatkan persetujuan TABG? Karena gambar rencana harus mendapatkan persetujuan dari tim TABG sebelum keluar IMB. Baiklah teman-teman, jadi di sini kalau misalnya balik lagi ke peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Permen PU, nah jadi kalau dari sisi perencanaan itu harusnya sudah memulai yang namanya Building Information Modeling.
Nah, ini keuntungannya bagi teman-teman yang di sini prosesnya ke arah TABG. Jadi, secara visual kita langsung bisa merubah proses proses pemeriksaan yang dilakukan oleh TABG lebih cepat. Jadi misalnya contoh kita memulai dari 3D modeling. Kita aplikasikan, kita presentasikan ke dalam pihak TABG. Kemudian TABG mengevaluasi, menganalisa, dan memberikan masukan kepada kita. Kemudian kita rubah modeling dan sebagainya, kita visualisasikan lagi kepada mereka, sehingga begitu nanti sudah optimal atau sudah 100% dievaluasi, akan kita jadikan sebagai dokumen DED ya, jadi Detail Engineering Design, dan itu bisa kita pakai untuk proses konstruksi. Jadi kalau untuk tahapannya sekarang kita sudah mulai campaign, itu kita mulai dulu yang namanya visualisasi berupa 3D, sehingga semua pihak bisa memahami, misalnya dari sisi struktur, arsitektur, dan MEP-nya, begitu kita kolaborasi, menjadi satu kesatuan, dan itu untuk lebih mudah kita menganalisa untuk dari sisi desain yang dilakukan oleh TABG tersebut. Begitu, Bu. Ya, itu dia jawabannya. Jadi lebih efektif dengan menggunakan Building Information Modeling untuk kita presentasikan atau kita laporkan ke timnya TABG. Cukup sekian, Bu, jawaban dari kami. Mohon maaf ada ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Reza atas pemaparan materinya. Ya, terima kasih. Sangat jelas. Semoga kita bisa bertemu lagi di seminar online Barataga selanjutnya, Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Baik.